Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, di video kali ini admin pengen membahas mengenai rahasia yang ada di dalam manga One Piece chapter 1045. Kalau teman-teman belum membaca spoiler lengkap manga One Piece chapter 1045, link pembahasannya akan admin taruh di pojok kanan atas dan di akhir video ini ya guys. Nah, jadi rahasia yang ada di dalam manga One Piece chapter 1045 yang akan menjadi topik bahasan di video kali ini adalah mengenai kelemahan buah iblis Hitoitonomi model Nika yang baru-baru ini justru memberikan kekuatan luar biasa untuk Luffy. Berkat kemampuan luar biasa dari buah iblisnya tersebut, Luffy mampu mengimbangi Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Kalian pasti udah penasaran banget kan, kelemahan apa nih yang kira-kira ada di dalam buah iblis legendaris tersebut? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari channel FK Anime. Kalau sudah, terima kasih banyak. Sebagaimana yang kita tahu, buah iblis Hitoitonomi model Nika miliknya Luffy sangat berperan besar dalam pertarungannya Luffy melawan Kaido. Mulai dari kekuatan Awakening yang dapat merubah sekitarnya menjadi karet, kemampuan mengubah tubuh layaknya pengguna buah iblis bertipe Zoan, hingga yang terbaru adalah mampu memberikan Luffy kemampuan untuk beregenerasi hanya dengan cara mendengarkan suara drum saja. Suara drum tersebut diperlihatkan dapat memacu kerja jantungnya Luffy untuk memompa darah menjadi lebih cepat. Kekuatan Luffy yang variatif tersebut sukses membuat Kaido frustasi, terbukti dari perkataannya Kaido yang bilang kalau ia tidak pernah melihat gaya bertarung yang unik seperti yang Luffy tunjukkan sekarang. Namun, apakah kemampuan yang diberikan buah iblis Hitoitonomi model Nika itu adalah murni tanpa resiko? Rasanya mustahil bukan? Apalagi kemampuan untuk menyembuhkan diri hanya dengan mendengar suara drum yang tadi. Admin rasa skill penyembuhan Luffy yang ditunjukkannya di chapter 1044 dan 1045 ini merupakan salah satu skill yang sangat overpower. Bayangkan saja, apabila Luffy mampu terus-terusan menyembuhkan dirinya hanya dengan mendengarkan suara bunyi drum, maka Luffy tidak akan pernah kalah dari Kaido dan ujung-ujungnya Kaido lah yang akan kalah dengan sendirinya karena kehabisan energi. Maka dari itu, admin percaya cepat atau lambat, Oda Sensei akan menunjukkan efek samping atau setidaknya batasan lah dalam penggunaan skill penyembuhan di mode Gear 5-nya Luffy ini. Luffy sendiri pernah merasakan sebuah efek samping yang cukup unik, yakni ketika dia menggunakan Gear 3 miliknya, di mana sebelum time skip, setiap kali sehabis Luffy menggunakan Gear 3 miliknya, tubuhnya akan mengerucut seketika dan menjadikan Luffy seperti anak-anak. Contoh efek samping lainnya yang lebih parah adalah suntikannya Ivankov atau obat rahasia dari suku Mings. Kedua obat tersebut memang dapat menyembuhkan seseorang secara instan, namun konsekuensinya adalah seseorang itu akan merasakan rasa sakit sebesar 2 kali lipat dari yang ia rasakan di awal setelah efek obatnya berakhir. Jadi, apakah Oda Sensei akan membuatkan sebuah efek samping juga kepada Luffy setelah menggunakan Gear 5 miliknya? Kalau iya, coba teman-teman tuliskan opini kalian di kolom komentar ya. Kira-kira efek samping apa nih yang cocok diberikan kepada Luffy sebagai imbalan dari kekuatan besar yang ia terima sekarang? Atau kalau bukan efek samping, maka kemungkinan besar Oda Sensei akan membuat suatu limiter atau batasan penggunaan kemampuan di Gear 5-nya Luffy, terutama kemampuan regenerasi yang hanya bermodalkan mendengar suara drum saja. Karena seperti yang kita tahu, batasan penggunaan kemampuan dalam mode Awakening sudah ditunjukkan oleh Trafalgar di Waterloo dan juga Eustace Captain Kidd. Dimana seperti yang kita tahu, Kidd tidak bisa nge-spam laser miliknya di mode Awakening, dan Trafalgar Law pun tidak bisa terus-terusan nge-spam teknik Chrome di dalam mode Awakening-nya juga. Hal itu dikarenakan teknik yang super hebat tersebut akan sangat memakan stamina mereka, jadi hanya bisa digunakan 1 atau 2 kali saja. Nah,
Hal ini pun juga seharusnya diimplementasikan kepada Luffy, di mana Luffy tidak akan bisa terus-terusan beregenerasi hanya dengan mendengar suara drum saja. Pertama, tentu hal itu akan berdampak pada cerita yang tidak seru lagi karena kita tahu, di saat Luffy akan kalah, Luffy hanya perlu mendengarkan suara drum yang tadi dan jantungnya akan seketika memompa darah lebih cepat sehingga membuat tubuhnya Luffy sembuh seketika. Kedua, dari aspek biologis, apabila jantungnya Luffy terus-menerus dipaksa untuk memompa darah secara cepat, maka hal tersebut justru dapat membuat kemampuan jantung Luffy menjadi terganggu hingga akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung. Nah, sebagai karakter utama dalam cerita One Piece, tentunya kasus gagal jantung ini tidak akan terjadi kepada Luffy, atau setidaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat lah. Namun, Oda Sensei tetap memerlukan penjelasan secara biologis ketika menetapkan batasan atau limiter untuk Luffy dalam menggunakan Gear 5 dari buah iblis Hitoitonomi model Nika miliknya ini. Nah, itulah kelemahan buah iblis Hitoitonomi model Nika milik Luffy yang admin prediksikan, yaitu bisa jadi dalam bentuk efek samping yang akan diterima Luffy setelah menggunakan kekuatan hebat tersebut, atau akan adanya batasan kepada Luffy dalam menggunakan kekuatan Hitoitonomi model Nika ini. Menurut kalian, kelemahan mana nih yang lebih mungkin ditunjukkan? Adanya efek samping kah? Atau adanya batasan dalam penggunaan kekuatan buah iblis tersebut? Coba kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar juga ya. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini, semoga tetap bisa menghibur teman-teman ya, meskipun di pembahasan kali ini kayaknya harus agak sedikit mikir ya. Jangan lupa juga buat klik tombol like dan subscribe-nya apabila teman-teman menyukai pembahasan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.